ada satu cerita dari dari temanku juga, dia udah capek nih nikah, udah pacaran sama beberapa orang gagal, salah satu juga karena beda agama ya, tolol juga sebenarnya. Akhirnya mencari pasangan dan lain-lain, mungkin kenal nggak lama ya, 2 bulan aja terus nikah gitu. Jadi sesimpel itu dia memutuskan untuk kehidupannya ketika emang dia udah, yang tadi kita bilang, udah siap, udah ada calonnya, orang tuanya udah setuju, dia memang mau nikah. Dan secepat itu prosesnya, jadi nggak perlu kenal terlalu lama gitu. Halo teman hari-hari, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu di tengah kesibukan bekerja. Mungkin ada yang bersekolah, ada yang sibuk di rumah aja, atau ada yang melancong jauh ke luar negeri dan sebagainya. Jumpa lagi dengan saya Ferdian Hanmi, teman setia hari ini. Dan sebenarnya kondisi ini sudah mulai masuk musim penghujan ya. Semoga Ya, teman-teman semua dapat menjaga kesehatan di tengah segala tuntutan pekerjaan, pendidikan, bahkan mungkin sosial ya. Terutama bagi yang masih dituntut untuk menikah. Wah, hmm, langsung direct ini kayaknya sepertinya itu tema kita ya. Tapi sebelum itu saya sapa dulu rekan kita, rekan teman hari-hari juga ini. Bung Adat, halo, gimana Adat? halo Per, sehat Per? Sehat. Di Jogja hujan terus gak nih? Hujan terus. Ini tadi juga habis hujan, sebenarnya rintik-rintik sih, tapi beberapa hari yang lalu ya. Di sini hujan terus dan hujannya deras banget emang. Tapi aku kemarin baca eh, perakiraan cuaca, katanya sampai tanggal 16 ada potensi banjir rob tuh Per di Jakarta tuh, daerah utara Jakarta. Di Banjirop. Oke, berarti air daerah-daerah air laut naik gitu ya. air laut naik dan potensi cuaca buruk lah sampai 16 September, karena emang ada apa ya, aku lupa tadi aku baca. Tapi hampir seluruh Indonesia kan ada di fase cuaca buruk ya sampai seminggu ke depan. Jadi ya buat teman hari-hari juga mungkin waspada juga, karena musim penghujannya sudah mulai datang gitu. Kalau kita sih tinggal panggil Mbak Rara ya, nanti semoga bisa dikondisikan. Mbak Rara ngatur air laut nggak ya? Enggak lah, dia ngatur ini aja, ngatur actingnya aja biar bagus, biar dipercaya sama orang. Tapi kalau kita balik lagi, Det, tadi sudah Ya, aku sentil dikit sih. ya, ya, Untuk ya, soal episode kali pernikahan. ini kita Ya, memang akan bahas episode yang satu tema yang sudah banyak dibahas sih. ya. Tapi gimana ya, itu terus menjadi satu obrolan menarik sih. Itu adalah kapan sih sebenarnya tepatnya kita tuh menikah? Ya. Entah menikah cepat atau Hmm, lambat, hmm, hmm. atau cepat lambat itu sebenarnya parameternya apa sih? Nah, ini menarik sebenarnya Fer, karena di podcast ini berdua ini ada dua orang yang punya eh status yang berbeda ya. Jadi teman hari-hari Ferdi ini udah nikah nih sejak tahun 2019 ya Fer? Berarti sekitar 2000, 2019. Duh, takut lupa nih, 2018 atau 19 18, ya? sorry, 18, 18 ya, waktu 18 itu aku belum lulus ya. 2018 November. November. Nah, sedangkan saya yang lebih tua 1 tahun dari Ferdi ini belum menikah. Tadi pertanyaannya Ferdi juga bagus untuk memantik sebenarnya. Kenapa harus menikah cepat ya Fer? Hmm. Dan juga kenapa belum memutuskan belum menikah. Nah, ini mungkin di usia-usiaku ya Per. Hmm. Usia aku juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa? Dan ini pertanyaan yang selalu keluar kok. Sudah mulai ditanya ya? Bukan sudah mulai ditanya lagi, apalagi ketika misalnya dalam kondisi-kondisi acara keluarga gitu ya. Karena kan di sini aku di Jogja Oke, dekat sama keluarga ya, keluarga besar ya. Jadi oke. pertanyaan tersebut, kalau silaturahmi ringan, ada yang meninggal, itu pertanyaannya pasti ke situ terus. Karena Hmm. bagi beberapa orang di sini ya, di ya di Jogja dan sekitarnya sini lah ya, eh, ketika sudah punya pekerjaan, kerjanya juga Hmm. cukup mapan, Hmm. bahkan sudah punya tempat tinggal, apalagi yang Hmm. dicari gitu, gitu. Itu pasti selalu menjadi stereotip lah gitu kira-kira apa ya. Tuh. Sehingga ketika sudah pada usia sekian, itu menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa kok belum menikah? Apakah ada perbedaan preferensi dalam hidupnya misalnya gitu, sehingga belum bertemu. Nah, ini juga pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin justru aku mau naik ke kamu dulu Per, karena Wow. yang menikah termasuk cepat kan sebenarnya kamu ya, 2018 tuh berarti kan 24 tahun ya. 24 ya Fer? Ya, Dan ya. itu masih lumayan muda loh untuk laki-laki ya. Aku nggak tahu waktu itu di angkatanmu mungkin hmm, berapa orang keberapa tuh yang menikah, mungkin belum terlalu banyak juga tahun-tahun itu ya. Kalau di angkatanku mungkin lumayan. Tapi Bahkan mungkin
Hmm. Bahkan mungkin sebelum menikah itu aku coba compare sama Hmm. generasi di atas itu, apa Pak D yang ngomongnya. Ya. Pak D kapan dulu menikah? Hmm. Ya karena ada pembahasan kapan nikah kan. Ya. Emang Pak D dulu kapan nikah? Aku tanya balik. Pak D dulu 24 tahun. Hmm. Berarti aku secara nggak langsung melakukan atau menjalankan pemikiran yang sama kan. Oke, Dia oke. usia yang muda, berharap rezeki mengikuti dan seterusnya. Tapi kalau dari aku sih alasannya memang Ya. pacaran udah lama. Pacaran Hmm. atau dekat lah. lima Udah lima lama, tahun ya lebih, Fer? lebih lah. 5 tahun, 6 Pasnya tahun ya. pasnya nggak tahu ya berapa ya. Ya. Karena kita nggak pacaran-pacaran banget nih. Dan di posisi mungkin lebih ke muncul sisi maskulin dari laki-laki. Kenapa? Ya. Karena masa sih udah pacaran sekian lama dan sudah mencoba dan diberi kemudahan dapat kerja dan seterusnya. Hmm. Walaupun ya gaji umur segitu berapa sih Ya, UMR ya, kan? ya, ya. Perhitungan tetap nggak masuk akal. Tapi tadi sisi maskulin tadi lah, wah Hmm. bisa nih, aku cowok nih. Nah, itu Ya. sih yang buat aku akhirnya ya udah Ken- kita kena- putuskan. ya, Gitu. kenapa cowok, Fer? Maksudnya apa yang menyebabkan itu jadi menjadi pendorong ya untuk cepat nikah? Dan itu kan tadi memang alasannya pacaran lama ya. Oke, Hmm. pacaran lama kita bisa terima lah karena biasanya juga. Nah, kenapa kalau alasannya karena cowok gitu, apa yang Eh, membedakan? eh, tapi pastinya kalau itu ditanya sekarang beda ya. Ya, jawaban dulu aja berarti. Jadi tadi sih, karena bagi ini beda-beda pasti tiap orang. Tapi pribadiku tuh kayak pengen itu menyelesaikan tugas tuh satu persatu dengan baik. Hmm, hmm. Dan pernikahan tuh bagiku juga tugas ya. Oke. Memiliki ini di umur segini, memiliki ini di umur segini, menjadikan semua itu target di setiap fase umur itu tugas. Oke. Dan mungkin harus dicapai karena tugas atau target tadi itu memang muncul dari sosial ya, mungkin dari apa ya, standar Lingkungan ya, sosial ya. standar sosial. Oke. Nah, akhirnya secara tidak langsung apa ya, terpatri gitu ya. Hmm. Akhirnya ya udah Berarti setelah mengkomparasi akhirnya udah hmm, ini diputuskan. berarti waktu itu ada target umur, Fer, waktu kamu menikah itu. Maksudnya waktu kamu kuliah pun udah, aku ini ke umur segini nih, gitu. Sebenarnya sih enggak, sebenarnya sih Hmm. enggak. Cuman eh mungkin tidak di 24 awalnya ya. Hmm. Awalnya enggak di 24, tapi karena satu dua hal kita akhirnya diskusi lebih alot lah. Ya. Diskusi lebih alot dan akhirnya aku memutuskan ya kita lebih cepat daripada eh, Oke. target karena memang Hmm. eh, pacarannya lebih sudah lama gitu. Terus mau Ya, ngapain ya. lagi? Gitu. Dan didukung juga sama orang tua ya waktu itu ya, untuk Ya, menikah di usia alhamdulillah segitu sih ya. orang tua dukung anak ya untuk Iya, iya, iya. Ya maksudnya kan kalau maksudnya berarti itu memenuhi semua syarat lah, Fer. Anaknya mau, orang tuanya juga mau gitu. Maksudnya mendukung lah, bukan mau. Orang tuanya juga mendukung untuk nikah di umur sekian gitu. Karena banyak juga kan kejadian-kejadian di teman-teman dari ceritaku juga yang memang hmm, eh, mereka nggak memenuhi kriteria at least dua itu gitu. hmm, hmm. Mungkin kalau ditambahin kriteria lain banyak ya, Vera, kayak apakah Anda sudah bekerja, apakah Wow. Anda sudah punya rumah gitu, itu kan banyak ya. Tapi kan modal paling utama adalah anaknya mau nikah dulu, ada Hmm, calonnya, sorry ada tiga berarti. Yang pertama ada calonnya dulu, karena kalau nggak ada calonnya repot. Ada calonnya dulu, yang kedua tadi apa namanya, kalian yang mau memang menikah keduanya, kemudian yang ketiga orang tuanya juga mensupport. Nah, kalau memenuhi kriteria tiga ini kan banyak yang belum memenuhi nih. Ada yang udah pengen hmm, nikah, nggak ada calonnya, orang tuanya udah nyuruh. Ada juga hmm. yang udah punya calon tapi nggak mau nikah, padahal orang tuanya udah nyuruh. Ada juga, Ada. iya, ada juga yang udah ada calon, udah mau nikah, orang tuanya nggak setuju. Ini juga lebih gawat Oh, nih. oke. Jadi, eh, jadi dari tiga kriteria itu tadi, Hmm, di kamu kan udah terpenuhi tuh, Per, ketiga hmm, kriteria tadi. Nah, sedangkan yang lain juga banyak yang mungkin punya problem yang berbeda-beda nih. Meskipun tadi kamu bilang di pernikahan
awalmu itu kamu udah punya pekerjaan dan mungkin gajinya belum nggak masuk lah kalau secara hitung-hitungan, Nah, itu terutama ada hidup di cerita Jakarta. sebenarnya. Ada Gimana tuh? cerita itu sebenarnya. Kalau cerita dikit tak potong, sorry. Heeh. Nggak apa-apa, masuk. Akhirnya kita tunangan 1 tahun. Oh, oke. Berarti tenangannya setahun sebelumnya ya udah ya. eh Kita sepakat nikah kapan? Heeh. Kita tunangan dulu. Oke. Terus sama-sama kita tes kerja karena ke Jakarta ini kan memang hal baru ya. Ya, Kita ya. coba kerja dulu lah, nabung Oke. dulu setahun. Jadi setahun pertama tuh ya memang kita coba hidup Jakarta dan nabung sih, Oke. Berarti berarti nabung setahun. way-nya gitu ya caranya bikin tabungan bersama lah lalala itu ya. Nggak tahu sih itu sebenarnya keputusan bagus apa enggak, tapi ya itu aku menurutku bagus itu. Bagus lah Tunangan setahun. karena udah tunangan fair. Kalau buat tabungan bersama belum tunangan itu agak memang menurutku agak lucu sih. Iya, iya. Ya, menurutku ya. Tapi itu berarti nah di di sekitar kita kasus-kasus soal pertanyaan-pertanyaan soal pernikahan, keresahan-keresahan soal pernikahan ini sebenarnya mulai muncul muncul setelah umur 25 fair menurutku. Karena ada namanya quarter life crisis Oke. di mana terutama di Indonesia untuk beberapa tempat, beberapa situasi sosial gitu, menikah itu adalah sebuah tekanan gitu. Nah, harus menikah Hmm. nih, udah umur sekian, nanti terlambat, Betul. nanti ini, nanti begini, begini. Mm-mm. Mungkin bagi kita yang laki-laki itu tekanannya mungkin jauh lebih ringan, Fer. Tapi buat Betul. teman-teman yang perempuan, tekanannya jadi berbeda, terutama ketika mereka sudah melewati usia 27. Ini bukannya judge ya, tapi kita Hmm. berbicara Hmm. fakta aja dari beberapa cerita teman-temanku Hmm. gitu Hmm. yang mulai sudah kesulitan mendapatkan atau mengenal orang baru lah di hidupnya di Hmm. usia-usia yang sudah Hmm. lumayan eh, nyebutnya apa ya kritis enggak juga sih tapi udah lebih tua lah gitu ya di Iya. usia-usia akhir 30 gitu. Sehingga kriteria yang tiga yang tadi kita bilang akhirnya tidak terpenuhi ketika dia pengen menikah, orang tuanya juga sudah mendorong untuk menikah, Hmm. tapi calonnya nggak ada nih gitu. Sehingga memang eh, menunggu untuk bagaimana caranya dia bisa dapat. Nah, problem barunya ketika nanti dia menemukan orang, apakah ini orangnya cocok atau tidak, nanti juga memilih-milih lagi dan dengan menurutku ya dengan pengalaman hidup yang makin panjang, Hmm. orang tuh jadinya memilih terlalu lama, Fer. Semakin dia berumur, dia semakin selektif gitu ya. Iya, menurutku iya, karena kan dia udah menjumpai banyak orang nih di hidupnya. Hmm. Seharusnya dia punya tahu oh atau menemukan banyak cerita lah. Aku nggak Hmm. tahu ya, kamu sering diceritain persoalan pernikahan atau enggak tuh sama teman-temanmu. Kan kamu udah nikah, harusnya Iya. menurutku Iya. banyak lah. Nah, tapi yang lucu sebenarnya aku juga banyak menerima cerita-cerita Nah, pernikahan sebenarnya. sambil nanti aku tanya, Ya, mungkin di umur adat yang sekarang ini dengan kriteria-kriteria tadi juga apa sih ya, alasannya sampai bukan menunda ya? Karena kita belum belum dapat nikah. kesimpulan juga ini kan, belum menikah lah, Ya, kalau kalau aku pribadi, Vera, sebenarnya karena aku merasa masih muda aja. Kalau aku masih pribadi, muda. karena kan karena kan seperti yang mungkin Ferdi tahu juga dan teman-teman hari-hari ini tahu, ya kan aku juga cukup lama lulusnya di kuliah ya. Hmm. Jadi aku merasa kehidupanku itu kayak terhenti beberapa saat gitu. Jadi Terhenti beberapa saat. iya fase itu yang harusnya aku lalui lebih cepat, kayak harusnya aku lulus lebih cepat nih. Tapi jadi mundur sehingga menikmati hidupnya pun juga jadi lebih lama. Menurutku kan kalau misalnya habis lulus ada fase udah bekerja, menikmati hidup terus capek Hmm. menikah tuh Hmm. biasanya tuh. Itu yang Capek normal lah. menikah, Ya akhirnya capek sendiri, akhirnya capek mencari sendiri, capek sendiri, capek cari kesepian. capek kesepian, terus akhirnya ngapain lagi nih aku punya uang. Ini karena banyak kan teman-teman yang udah punya uang, terus ini uang buat siapa? Buat hidup bareng aja gitu, kayak buatku sendiri kayak buat apa gitu. Akhirnya mencari jodoh dan menikah. Itu banyak banget kasus kayak gitu di Hmm. teman-temanku yang kayak cariin dong, udah capek gitu. Berarti kalau dari situ beberapa atau nggak tahu mayoritas apa gimana, beberapa yang ini aku udah menghabiskan uang 2-3 tahun ini sekian puluh mungkin, Ya, apa ratus mungkin ya. hilang gitu kan. Dia Mm. langsung ada apa bahasanya turnover ya. Dia mikir akhirnya coba ya aku mungkin nanti menikah sekian ratus apa sekian puluh ini mungkin bisa menjadi sesuatu gitu ya untuk keluarga aku gitu mungkin ya. Salah satunya itu juga.
karena nggak ada yang dituju lagi gitu loh, Fer. Kalau kamu hidup sendiri, misalnya Hmm. kayak dia ada satu cerita dari ceritaku juga yang dari temanku juga, dia udah capek nih nikah, Hmm. udah pacaran sama beberapa orang gagal. Salah satu juga karena beda agama ya, tolol juga Hmm. sebenarnya. Tapi sudah capek lah, akhirnya mencari pasangan dan lain-lain, mencari, tapi ketika udah menemukan yang tepat, mungkin kenal nggak lama ya, 2 bulan aja terus nikah gitu. Jadi Hmm. sesimpel itu dia memutuskan untuk kehidupannya ketika emang dia udah yang tadi kita bilang udah siap, udah ada calonnya, orang tuanya udah setuju, dia memang mau nikah. Dan Hmm. secepat itu prosesnya, jadi nggak perlu kenal terlalu lama gitu. Menurut dia, udahlah kalau ini emang udah jalannya ya udah kita langsung nikah aja gitu. Ketika udah nggak ada yang dituju lagi. Nah, ketika dia udah menikah, dia punya tujuan baru buat hidupnya, Fer, menurut Hmm. dia. Yaitu misalnya dia pengen punya anak, membiayai anak sekolah, membesarkan anak. Nah, itu menjadi goals baru karena sebelumnya dia udah sampai di limitasi impiannya aja, yaitu mau bekerja dan punya uang gitu. Berarti Jadi apakah bisa dibilang pentingnya menikah itu karena itu menciptakan tujuan baru? mungkin ya bagi sebagian orang iya kali ya. Bagi sebagian orang lain juga mungkin, ya, tapi mungkin rata-rata kayak gitu, Fer, ya. Kalau Atau kau nggak. mungkin bagi sebagian lain untuk menghentikan kebandelan? Nah, itu juga bisa. Tadi aku baru mau bilang itu. Bagi sebagian orang mungkin untuk menyetop kebandelannya juga. Tapi juga Hmm. enggak juga. Kalau emang Enggak basic juga gak ya? bandel, mau dari nikah pun masih bandel juga banyak. Dan kita tahu sama-sama lah, maksudnya hal itu sering terjadi. Nah, itu juga yang aku bilang tadi, Fer. Salah satu aspek lain, em, bukannya 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 soal bandel ya, tapi belum selesai Hmm. sama dirinya sendiri aja. Nah, Belum selesai. menurutku aku ada di fase itu juga. Belum selesai sama diriku sendiri karena masih mau menikmati hidup, masih mau cari beli-belilah apalah yang bisa aku beli sendiri gitu, atau mau buat ngasih ke orang tua apa-apa segala macam. Yang kalau aku sharing ke orang lain yang bukan dari keluarga itu kayak ngapain gitu. Mendingan buat keluarga dulu gitu. Nah, Hmm. belum selesai dengan diri sendiri ini juga salah satunya tadi yang Ferdi bilang terkait juga dengan bandel atau apa segala Hmm. macam. Hmm. Itu mungkin jadi salah satu faktor yang ada di situ. Karena kalau misalnya memang belum selesai dengan diri sendiri, menurutku akan jadi persoalan di pernikahannya. Karena banyak banyak Hmm. cerita-cerita dari temen yang juga gagal pernikahannya karena itu. Gitu. Karena ketika kenal sama si laki-lakinya gitu, em, baik-baik, Hmm. bahkan Di depan rel- baik. religius gitu. Wow. Bahkan religius ya. Bisa mengayomi ketika mereka masih pacaran, tapi begitu Hmm. dia pernikahan gitu, justru punya preferensi lain gitu, karena sudah Oke. sudah mungkin ya ini yang orang bilang telat nakal ya gitu ya, telat Hmm. nakalnya karena baru baru waktu nikah. Dan ini banyak kejadian karena memang eh, apa ya, ya dia belum selesai aja sama dirinya sendiri gitu, Fer. Belum, yang tadi kita bilang mungkin udah capek gitu ya, udah capek sama kehidupannya. Nah, ini banyak kejadian yang akhirnya justru malah membuat pernikahannya gagal. Nah, Nah, cerita-cerita ini aku selesaiin sedikit. Cerita-cerita ini justru yang membuatku juga jadi berpikir untuk menikah gitu. tapi Karena dari situ eh, apakah kita apa itu ada karena faktor menikah terlalu cepat? Karena eh, jadi belum ada saling mengenal lebih utuh. menikah terlalu cepat. Nah, tapi masalahnya teman-temanku yang menikah, Fer, mungkin termasuk kamu, itu rata-rata sebenarnya kalau dibilang nikahnya karena kenalnya terlalu cepat, enggak juga. Kamu kan lama juga kan, 5 tahun, Ya. 6 tahun. Beberapa temanku yang lain juga rata-rata di atas 2 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi ada yang justru menikahnya cepat itu, yang maksudnya kenalnya cepat. Itu justru baru belakangan ini berada di usia-usiaku sekarang lah. Tapi kalau yang nikah Hmm. muda, menurutku mereka udah pacaran lama kayaknya, Bang. Jadi makanya Hmm. malah nikah cepet. Kecuali ada beberapa yang dijodohin ya. Ini juga ada beberapa kasus yang dijodohin. Jadi Oh, ada yang jodohin. jadi Pasti ya. memenuhi kriteria pertama, punya calon, memenuhi kriteria kedua, orang tua setuju, tapi dia tidak ingin menikah sebenarnya. Nah, Oh, oke. akhirnya ya jadinya pisah sekarang. Hmm. Ya karena nggak memenuhi kriteria ketiga tadi, Fer. Karena menurutku Iya. tiga kriteria tuh at least harus dipenuhi supaya minimal bisa berlangsung lah. Nanti masalah soal finansial itu persoalan yang berbeda ya Tadi menurutku. apa yang pertama, sorry? Punya calon dulu. Punya calon dulu Iya, pasti. punya calon dulu pasti. Yang kedua, Yang kedua punya orang tuanya eh, orang tua. setuju. Orang tuanya Karena setuju. ini nggak cuma menikah antara dua orang ya, Betul. Ini menikahkan dua dua keluarga ya. keluarga, betul. Hmm. Itu sangat-sangat krusial karena banyak yang gagal menikah karena keluarganya juga.
Maksudnya udah Ya, pacaran lama, gagal menikah karena keluarganya. Yang ketiga, terus dia mau menikah. Dia dia memang mau mau, menikah. hmm, Dia memang mau menikah. Jadi ketika kamu punya calon, belum tentu dia mau menikah kan? Ada yang mau mm-mm. pacaran aja terus, tuh jalan aja terus, jalanin aja terus. Nah, inilah Oke, tiga oke, kriteria oke. yang tadi kita mungkin kita bisa bisa kulik lebih dalam kasus-kasusnya, banyak sekali sih sebenarnya, yang bisa. Salah satunya tadi aku ceritain tadi yang temanku, tidak memenuhi kriteria orang tuanya, sorry, tidak memenuhi kriteria, dia belum mau menikah gitu. Jadi eh ya Karena pernikahannya dijodohin ya. karena dijodohin, pernikahannya mungkin setahun aja habis itu pisah. Wow. Ya, karena sebenarnya di umur kita di 28, 29, 30 ini juga bisa dibilang transisi bukan sih? Yang menikah rata-rata sudah mulai punya anak. Hmm, hmm, Dan hmm. masih sebenarnya juga masih banyak yang belum menikah karena jenjang karirnya lagi Belum sampai. meningkat. Ya, ya betul. Nah, dia ada beberapa juga yang eh kalau kembali seperti episode pertama bahkan ya Hmm, sandwich generation dia lebih memilih ada satu cerita teman sih. Dia belum mau menikah karena dia harus dia ditinggal oleh bapaknya. oke, Kemudian dia menjadi tulang punggung. oke. Kemudian di posisi awal mungkin dia tidak terlalu beruntung ya ketika ditinggal awal oleh bapaknya ya. Ya, ya, Akhirnya dia secara finansial struggling ya berarti. dan dia sudah eh, sukses, tapi dia Ya, akhirnya memilih untuk nanti dulu lah ini untuk adikku oke. dan ibuku dulu deh. Tapi mungkin perlahan-lahan dia agak bergeser atau ngapain ya nikah ya? Kalau di Jakarta Oh ini gitu. kan nikah itu kan eh, apa ya? Nggak perlu nikah lah gitu intinya ya. Agak hati-hati nih ngomongnya. Nggak Karena di apa-apa. Jakarta ini kan memang sedikit lebih Semuanya tidak ada lah gitu ya. memperhatikan lah, tidak Ya, memperhatikan satu sama lain kan, oke, oke. dibanding di bukan di kota besar gitu kan. Ada kecuekan-kecuekan jadi lebih bebas. Ya, ya, Nah, ya, dia mungkin lebih melihat itu kan. ya. Nah, di umur-umur 30 tahun ke atas tuh dengan jenjang karir yang sudah lumayan, beberapa mungkin ada yang sudah berpikir seperti itu sih. Dia lebih fokus, kenapa menikah? Eh, apa namanya? Aku menikmati lifestyleku ini juga, Ya, dan ya. memang aku harus support keluarga juga kan. Hmm, hmm. Tapi beberapa juga ada yang harus menikah cepat karena preferensi keluarganya itu kalau dia di kasus itu perempuan ya, eh, perempuan kan seperti ini, seperti itu gitu. Harus menikah lebih cepat karena alasan mungkin dari sisi biologisnya dan seterusnya. Ya, ya, ya. Apa ya, mengandung kan ada apa istilahnya itu? eh Kesiapan fisik lah ya. ah, ah, melahirkan maksimal di umur berapa? Ya, ya, ya. Apakah perempuan itu cenderung lebih dirugikan di Kalau menikahnya, isu ini gitu? di situasi sosial kita, iya kayaknya Fer. Karena ya aku kasihan ya oleh ke beberapa teman-teman gitu ya yang memang, em, apa ya, ini susah juga ngomongnya. Tapi mereka terlambat lah. Bukan terlambat, di atas rata-rata teman-teman yang lain, tahun pernikahannya. Di atas Atau rata-rata. ya jadi usia pernikahan, bukan usia pernikahannya, usia dia menikah itu di atas teman-teman yang lain yang sudah menikah. At least bahkan bisa sampai 4 tahun, 5 tahun setelahnya baru menikah di Hmm. usia-usia ini. Pertama tadi alasannya yang cukup dirugikan, ya kalau laki-laki kan pasti nyarinya yang secara ini lebih mudah, Fer. Maksudnya secara natural, lah maksudnya kayak, oh, bapak-bapak yang duda aja nyarinya mesti yang lebih muda kan, maksudnya gitu. Itu kan make sense, tapi kan Rahasia jarang, umum. rahasia umum, jarang banget yang kayak ibu-ibu janda gitu sama anak-anak muda, jarang ya, kecuali dia emang kaya kan. Ini kita ngomongin ini aja ya, ngomongin ngomongin yang terjadi di sekitar kita Iya. gitu. Jadi tekanannya pun menurutku, aku nggak tahu ini merupakan, ini mungkin asumsi karena aku bukan perempuan juga ya. Mm-mm. Tapi menurutku iya itu terjadi, apa, kegelisahan-kegelisahan itu Fer di Mm-mm. perempuan ya, terutama yang udah pacaran lama tapi nggak Mm. dinikahin-nikahin gitu. Jadi pasti mereka punya Ah, kekhawatiran. Ini aku udah ya. invest perasaan atau invest, apa namanya, waktu dengan orang ini selama ini, tapi tidak ada kejelasan nih gimana. Makanya kan nggak heran kalau teman-teman di usiaku, terutama di usia kita. Ada nggak sih Dat yang laki-laki
dituntut, kamu tuh udah pacaran lama kok, kamu nggak dinikah-nikahin sama si cewek. Ada nggak sih? Nggak ada ya kalau Nggak ada, jarang. lebih ke perempuan ya. Jarang, jarang sekali aku dengar curhatan kayak gitu tuh. Biasanya perempuannya gitu. Biasanya Perempuannya, perempuan. perempuannya karena dari keluarga kan juga gitu kan. Masa dibawa terus Ya. ke acara keluarga, dibawa terus ke Oh. rumah, kenalan sama keluarga terus nggak jadi gitu kan. Kalau aku nonton video di TikTok tuh yang lucu tuh maksudnya kayak udah yang lebih menyakitkan hati, bukan menyakitkan hati, yang lebih beban Hmm? itu adalah karena dia dikenalin keluarga, Per. Daripada putusnya itu sendiri gitu. Jadi Oh, oke. ada yang bikin video TikTok FYP itu kayak gitu. Yang jadi Hmm. masalah itu kamu udah dikenalin ke keluarga, bukan masalah putusnya gitu. Jadi kayak Oh, jadi kan oke. kalau udah dikenalin ke keluarga kan serius. Kalau di aku setahu ya Mm-mm. di budaya Jawa ketika udah dikenalin ke keluarga itu serius sih biasanya. Udah Mm-mm. dianggap serius, diajak ke nikahan itu serius tuh. Diajak ke Mm-mm. nikahan yang keluarga itu tuh tanda-tanda emang udah serius gitu dan itu saudara-saudara memantau tuh tuh kayak gitu. Sehingga tadi kalau kita balik lagi ke soal apakah perempuan lebih terbebani secara sosial, iya menurutku. Mm. Dan secara medis pun kan tadi ya kamu menurutku kan juga bener Fer. Itu ada angkanya sih, cuman aku nggak tahu berapa angka tepatnya. Tapi kalau Mm. semakin tua ingin punya keturunan itu kan Mm. resikonya tinggi pasti kan. Resikonya semakin tinggi. Bukan tidak Mm. bisa, tapi resikonya semakin tinggi. Sedangkan kalau laki-laki angka produktivitasnya cukup panjang tuh secara medis ya, secara Mm. medis. Seperti itu. Jadi dengan alasan-alasan itu menurutku, dengan alasan medis juga, dengan alasan eh, sosial juga, sehingga kenapa perempuan pasti akan lebih tertekan ketika menikah terlambat. Dan menurutku alasannya kenapa, maksudku ya mungkin ada perempuan yang tidak ingin Mm. menikah juga ya, tidak ada yang Ada tidak ya? ingin. Ada sih harusnya aku nggak tahu ya, tapi aku nggak punya temen yang nggak mau nikah sih. Ada nggak ya? Mungkin kalau Nggak perempuan ada kayak. itu mungkin ada, Mm. tapi yang lagi tren itu karena ada hubungannya adalah yang child free itu. Ini Oke, kan oke, tubuh-tubuhku juga nih. Beberapa ada yang oke. menyampaikan di depan, kita menikah tapi Nggak punya anak ya? aku nggak mau punya anak ya. Tapi ada yang kayak gitu, Fer. Temanku ada yang Ada, kayak gitu. Ada ada. yang kayak gitu. Aku juga baru tahu setelah kayak dia cerita gitu sama suaminya bahwa mereka nggak mau punya anak. Tapi itu bagus, maksudku mereka bisa sepakat dan Bagus. memutuskan. Sepakat dan memutuskan. Emang pengen berdua aja gitu, Hmm. secara legal gitu. Dan menarik sih, menarik menarik menurutku. Pandangan itu tuh menarik. Menurutku. Tapi bukankah ya memang agak melebar ya. Topik child free itu keputusan krusial juga ya. Karena kan pernikahan itu kan tujuannya salah satu membuat tujuan baru ya. Tadi kan. Iya, iya, Dan anak itu menjadi pengalaman baru kan dari tujuan besar pernikahan lah betul, ya. betul. Ya Tapi itu kenapa mereka bisa ya? ya karena mungkin pingin tinggal bareng Hmm. tapi secara legal ya nggak digerebek. Oh, kalau Ya mungkin gitu begitu salah satu alasannya. tinggal bareng dengan tidak legal, apa bedanya? Kenapa nggak mereka tidak legal Nah, aja ya? di beberapa daerah, Fer, kalau Hmm. kalau ya di kota-kota besar ya mungkin ya, kayak Hmm. di Jakarta, di mana ya, di Bandung mungkin, atau di Surabaya, Jogja. Jogja. Jogja pun masih cukup aneh sebenarnya, Fer, menurutku, Mm-mm. untuk tinggal bareng gitu ya, yang bukan Hmm. suami istri gitu. Hmm. Sehingga padahal sebenarnya mungkin ya banyak aja ngekos bareng atau tinggal bareng. Tapi Hmm. ketika itu diceritakan di ruang publik, itu menjadi sesuatu yang aneh menurutku. Nah, Mm-mm. waktu aku ke Jakarta dan bertemu beberapa teman-teman di Jakarta dan Mm-mm. eh, ada cerita-cerita soal itu tuh respon Mm-mm. orangnya tuh kayak tadi kamu bilang kayak entah tidak peduli atau itu menjadi hal yang biasa gitu di sana. Oke. Sehingga kebutuhan akan, nah ini kalau kita tarik ke kebutuhan pernikahan lagi, itu jadi nggak Hmm. ada relevansinya buat mereka. Jadi mendingan mereka ya Hmm. udahlah kayak yang tadi kamu bilang temanmu mungkin ya udahlah kayak gini aku bisa kok hidup dengan model seperti ini ngapain harus Hmm. menikah gitu. Jadi kayak ya kayak Western life gitulah kalau kita bilang ya. Oke. Memang banyak tinggal barengnya dulu baru nanti mungkin memutuskan suatu saat menikah. Makanya kalau di film-film tuh kan atau di video-video tuh kan Hmm. kalau misalnya dilamar tuh kan bagi orang luar tuh kayak sampai nangis sampai Wow. sampai luar biasa kan momennya karena momen pernikahan itu Oh. menurut mereka sakral sekali gitu. Meskipun ya ada juga yang udah nikah terus pisah ya gitu. Tapi maksudku nah itu jadi kalau tadi menanggapi apakah memang kita bisa apakah tinggal bareng itu menjadi sebuah masalah. Atau ya kita terlepas Hmm, dari agama ya. Agama ya, pasti ya, ya, agama ya. mana ya.
Tapi kalau dari Betul, betul. kita melihat kenyataan ya, kenyataan yang ada dan walau memang memang banyak yang menjudge itu begini dan begitu ya, tapi kenyataan yang ada kan beberapa mencoba solusi itu ya. Kita nggak Mencoba ngomong itu, solusi itu. kita nggak Benar atau ngomong salah ya? itu benar atau salah, tapi kan Faktanya begitu. itu kan mereka mencoba solusi itu dan kalau itu berjalan ya bagi mereka ya kembali ke mereka lagi kan. Iya, iya, iya. Makanya makanya aku bilang itu persoalannya kembali ke social culture lagi sih. Hmm. Bagaimana daerah itu di lingkungan itu kayak gimana gitu ya. Kalau kamu hidup di lingkungan yang agamis ya susah ya pasti kayak gitu. Nggak mungkin. Pasti menuntut pernikahannya lebih tinggi. Dan memang kan banyak angka pernikahan itu kan kayak di lingkungan yang lebih agamis itu kan lebih tinggi ya. Karena ada dijodohkan gitu-gitu ya. Di Tapi dat, lingkungan yang sorry lain. kalau ngomong angka pernikahan ya, Hmm. kita biar agak sok-sok saintifik sedikit nih. Ah, gimana tuh? Jadi jumlah kita kalau merujuk di kata data nih, Ah, jumlah pernikahan di Indonesia itu sebenarnya menurun faktanya ya. menurun. Dari 10 tahun terakhir kalau di sini dari 2011 ke 2021 Hmm. itu dari 2,3 juta dan di 2021 itu hanya 1,7 juta. Oh, Itu oke. jumlah pernikahan di Indonesia. Kalau Hmm. kita loncat ke angka perceraiannya Hmm. justru meningkat Oke. dari 2017 ke 2021. 2017 itu kurang lebih ada 370-an ribu Hmm, hmm, hmm. dan 2021 meningkat 100 ribu menjadi 447-an ribu Dua-dua belum keluar, dan dua-dua. dua-dua belum, tapi kalau di sini tajuknya ya ada highlightnya headline-nya itu dia menuliskan perceraian ini meningkat mayoritas karena pertengkaran. Hmm. Apakah pertengkaran ini berarti apa? Karena adanya ketidaksiapan berarti ya Ya, itu untuk menjalani atau gimana? iya menurutku satu itu. Tapi kita nggak bisa ngukur ya, karena itu kita Hmm. nggak tahu angka pernikahannya berapa lama, Fer. Tapi kemarin waktu Hmm. mungkin kita bisa kerucutkan lagi itu di angka dari 2020 sampai 2021 ya, pasti Hmm. peningkatannya lumayan lumayan tajam karena Hmm. banyak di rumah, Fer. Makanya aku kalau ada angka Oh, 2022-nya mungkin itu iya iya iya. menarik tuh untuk bahas angka itu. Tapi memang angka tren pernikahan di dunia pun juga kan menurun, Fer. Bahkan ada beberapa negara yang mendorong sekali pernikahan, kayak negara-negara Hmm. kayak Rusia, Cina, Jepang, ya negara-negara yang memang udah maju lah negaranya gitu ya sekarang. Hmm. Itu sekarang punya kesulitan dalam menyelenggarakan atau memaksa warga untuk menikah. Karena mereka sudah merasa tanpa pernikahan itu semuanya sudah bisa terpenuhi gitu, baik secara material maupun secara fisik maupun secara mental gitu. Mereka Hmm. udah bisa memenuhi sendiri tanpa pernikahan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, menikah itu mau menambah masalah kalau menurut mereka. Menambah, oh bagi mereka menambah Bagaimana masalah. masalah, Gimana? terutama masalah finansial, terutama di negara-negara kayak Hmm. Jepang, ketika kamu menikah, itu biaya hidupnya jadi double misalnya, karena kamu Oke. harus dua orang. Nah, kalau di Indonesia kan Oke. menikah tuh menambah rezeki atau punya anak tuh kan menambah rezeki ya. Ini memang secara matematis tidak bisa dibuktikan karena Hmm. manusia yang hidup dua. Nah, kalau di Jepang tuh kayak gitu. Jadi kalau aku baca beberapa artikel memang terkait dengan biaya hidup ya, biaya hidup di Jepang kan Hmm. tinggi. Hmm. Sama dengan di Rusia, sama juga dengan di Cina. Makanya ini sekarang angka demografinya mereka itu menurun, minus Menurun. bahkan. Heeh. Hmm. China terutama punya kebijakan satu keluarga satu anak, Hmm. itu juga mulai mengalami stagnasi Hmm. kelahiran, angka kelahiran. Karena kalau nggak ada pernikahan, otomatis kan secara legal anaknya kan juga nggak bakal ada, Fer. Maksudnya ya mungkin Oke. aja ada anak di luar pernikahan, tapi kan tidak sebanyak ketika emang kamu komit untuk menikah untuk punya anak ya. Hmm. Dan kalaupun di Indonesia angka pernikahan terjadi dan angka perceraian juga tinggi, karena juga mungkin salah satu alasannya adalah biaya hidup juga semakin tinggi dan Oh. biaya pernikahan lah apa segala macam yang kebanyakan mikir sekarang orang itu kalau misalnya kayak gitu. Padahal padahal sekarang juga banyak tren menikah di KUA kan yang belakangan-belakangan ini tidak pakai pesta, tidak pakai Di lain-lain. Zoom Menikah dulu di sih. Zoom. Sekarang udah nggak ada kalau di Zoom. Ya Tapi kayak gitu. kalau lebih sederhana, Dat. Ya. Sorry, kalau lebih sederhana, kalau melihat dari tajuk misal karena pertengkaran.
Bener nggak? Bisa nggak sih dibilang Oh kan iya, kalau bisa. mereka itu sudah mulai bisa, atau generasi yang sekarang ya, atau bahkan lintas generasi ini sudah mulai bisa mengkomparasi dapur rumah tangganya satu sama lain. Ya. Bahkan itu semua ada di medsos. Bahkan Hmm. mereka juga eh, karena mereka lebih mudah mengekspresikan ya. Ya, Mungkin belum sampai ke otak, sudah sampai di jempol. ya, Kalau ya, mereka ya, lagi ya, ya. marah atau Masuk apa, akal, masuk akal. akhirnya kan saling mengcompare dan eh, tidak cuma mengcompare ya, malah menambah katalog ya, mungkin kalau di medsos ya, 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 katalog tanda ya. kutip ya. Ya, 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 Dan ya. kemudian ya ini yang melihat, oh ini hal yang lumrah ya, nggak tabu lagi ya, dan seterusnya. Mungkin nggak sih faktor ya, ya meningkat apa ya, media sosial dan seterusnya ini Mungkin. sebenarnya. Mungkin karena media sosial ini juga kalau urusannya soal pertengkaran ya, Hmm. bagaimana cara menyikapi persoalan. Kalau dulu kan kita kalau misalnya ada masalah ya ada di antara diem atau ya diobrolin gitu kan. Kalau Nah, sekarang kan media curhatnya bisa banyak ya. ada opsi lain ya. Ada opsi lain. Dan masalahnya itu adalah salah satu model kecanduan sosial media atau media sosial, Fair, Hmm. yang mana kamu itu akan menyukai mendapatkan respon dari orang lain. Ketika kamu cerita Hmm. kayak gitu, itu yang bisa aku yakini, pasti akan ada orang yang nanya, kenapa nih gitu. Oke, Ada apa betul nih betul betul gitu. betul. Dan orang-orang ini tuh orang-orang yang bukan terduga ya. Kalau yang kayak yang nanyain, kenapa Dat, misalnya yang nanyain kamu ya, maksudku ya, Ferdi ini yang nanya gitu. Tapi kan banyak sekali followers-followersnya dia yang mungkin lebih nanya kenapa orang-orang yang tidak dijumpai dari Iya, lama. iya. Nah, ini justru menurutku juga terkadang mungkin ya menimbulkan riak-riak baru, persoalan baru justru. Hmm. Karena Mm-mm. kenapa sih harus diceritain di sosmed? Nah, ini kan kadang kan eh, ya maksudnya ya tidak semuanya harus diceritakan di sosmed gitu. Oh, memang Bisa, di zaman kebebasan kita nggak boleh ya ngomongin dapur rumah boleh, tangga kita di sosmed. boleh sekali dan menjadi banyak inspirasi buat orang kan. Maksudnya inspirasi untuk digibahin orang lain juga. Tapi Tapi maksudku ini menjadi salah satu reak apa potensi pertengkaran baru sih Hmm, menurutku Fer hmm, kalau dugaanku ya karena kenapa orang lain harus tahu urusan dapur pribadi gitu hmm, sebenarnya gitu. Nah ini tadi kalau nyambung ke apa adiksinya dari media sosial adalah mendapatkan respon. hmm, Dan ketika kamu mendapatkan respon dari orang lain, kamu akan hmm. melakukan itu terus Fer. Kamu akan Oke. melakukan itu terus. Ketika kamu selalu bertanya kenapa orang suka posting fotonya dia sih lagi liburan gitu. Karena pasti Hmm, ada respon orang yang merespon itu dengan baik, sehingga ya, dia foto terus gitu. Dia nggak peduli sama yang ngerespon nggak baik gitu. Dia akan terus posting sehari-harinya gitu. Cukup dengan satu orang yang memuji kamu di sosial media atau di media sosial soal postinganmu, dia akan menjalankan itu terus kok. ya. Nggak butuh banyak alasan gitu. Jadi menurutku kenapa juga orang banyak melakukan itu karena dia pasti punya. Ketika dia melakukan itu pertama kali, dia mendapatkan feedback yang bagus dan feedback Mungkin yang dia butuhkan. dia di pertama dia nggak ada, dia tentu nggak mau menjadi Tendensi. konten konten Betul, kreator bukan itu dapur tujuannya. rumah tangga, mungkin Ya, dia yakin nggak aku, mau begitu. bukan itu tujuan. Tapi Heeh. feedback tadi yang Heeh. membuat dia akhirnya adiksi ya. Betul, ini kecanduan, apalagi apalagi dia tidak punya Kontrol. kawan, tidak punya Oh, kawan. kawan atau dia tidak punya teman untuk bercerita lain di dunia nyata ya gitu sehingga ya itu menjadi sarana yang luar biasa tepat gitu. Karena makanya kan adiksi sosial media ini kan ketika kamu sudah merasa tidak punya teman terus sampai di sosial media kamu dimusuhin Hmm. itu depresinya bisa sampai Hmm. menyebabkan kematian kan karena memang Oh, tertekan gitu di dua dunia tuh kamu di reject gitu bahasanya Fer kalau di kita di dunia nyata, di dunia nyata di di dunia dunia maya maya juga di juga. reject. Iya, dan itu Oke. itu tuh menjadi sebuah dalam tanda kutip kematian seseorang sebenarnya karena dia nggak diterima di dunia ini ya satu-satunya dia ke dunia lain gitu ya dengan kematian misalnya gitu. Itu salah Jadi satu salah satu ini mungkin kalau efeknya. kembali lagi ya itu juga bagi yang belum menikah melihat komparasi-komparasi, nggak cuma dia ingin menikmati kehidupan, tapi dia melihat juga eh, pembelajaran dari teman-teman yang sudah menikah, ternyata menceritakan hal-hal yang kamu santai dulu lah. Kalau menikah itu begini, begitu. Ya, ya, ya. Kamu mending eh, jangan punya anak dulu lah, misal. Ini apa Kamu kata kata temennya gitu ya, kata pendapat teman yang sudah pendapat teman. menikah, dan Ah, dia ini juga mungkin nih justru. mendapatkan itu bisa medsos ya, atau memang bisa ketemu langsung waktu bersosial Ya, ya. ya, ya.
Ya, Itu ya. ada kisah-kisah nggak, Dat? Atau mungkin ya gimana tuh kalau kalau kembali ke topik yang cepat lambat menikah itu memang Ya, kalau aku media sosial berpengaruh nggak sih? ya kalau aku kan mendapatkan banyak maksudnya buatku pribadi ya Fer, ya, Hmm. mendapatkan banyak cerita lah dari kasus-kasus bukan dari cerita-cerita pernikahan inilah Hmm. yang konsultasi perceraian, maksudnya saya mau Hmm. cerai nih, apa namanya, persoalannya ini karena laki-laki yang selingkuh dan lain-lain. Oke. Tapi di satu sisi juga ada teman-teman yang udahlah nikah aja enak kok gini apa namanya jadi punya teman bercerita dan lain-lain. Hmm. Tapi ini mau juga menjadi sebuah cerminan ya bahwa memang dalam ya maksudnya dalam satu pernikahan itu ceritanya bisa banyak bisa banyak versi gitu, Hmm. bisa Hmm. banyak versi dan kamu cuma perlu mendengarkan yang iya apa kamu cuma perlu melakukan yang emang ingin kamu lakukan aja menurutku sih. Jadi orang cerita-cerita dari orang ini emang cuma sebagai masukan aja. Banyak yang bercerita bahwa jangan menikah kalau nggak mau punya anak misalnya gitu. Buat apa kamu Hmm. mau nikah kalau kamu nggak mau punya anak? Tapi Banyak menurutku sih. di satu sisi itu betul. Maksudnya kalau misalnya kamu punya anak tapi nggak nikah kan kasihan anaknya. Secara legal kan Hmm. sulit. Hmm. Secara itu ya. Tapi kalau Hmm. misalnya kamu nikah itu ya alasannya salah satunya karena mau punya anak. Itu Iya. menurut temanku ini, menurut dia sarankan ke aku. Dan ini menarik menurutku karena iya juga di satu sisi aku bilang oh iya juga sebenarnya betul. Buat apa kalau misalnya mereka tapi kan ada orang yang memang ya aku pengen nikah aja karena Hmm. pengen ada teman di yang sampai tua gitu Atau meskipun mungkin nggak seperti punya aku, anak. menepati target ya. Betul itu kan alasannya bukan karena punya anak. Oke. Yang menarik tuh waktu aku sempat nonton vlog lah so vlognya si Raditya Dika tuh dia bilang Hmm. dia menyesal kenapa dia terlambat menikah Fer Oh, kenapa? karena menurut dia eh, dia tidak punya ternyata anak itu menurut dia membuat hidupnya berubah. Jadi dia menyesal kenapa dia terlambat menikah 5 sampai 6 tahun sehingga dia waktu dia nantinya bersama anaknya itu jadi lebih pendek. Misalnya Oke. anggaplah umurnya sampai 55 ya. Umurnya sekarang udah 35 dia baru punya anak. Otomatis kan waktu dia sama anaknya cuma 20 tahun gitu. Dia nggak bisa lebih lama lagi gitu. Nah, padahal dia dari awal tidak mau menikah karena menurut dia nggak ada pentingnya nikah Hmm. gitu. Jadi salah satu faktor yang menurut dia eh, waktu itu dia punya pandangan ya Hmm. si si Radit ini dia punya pandangan bahwa kalau menikah itu harus merubah orang, Oke. merubah si ceweknya gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya kayak kurang baik, maksudnya kayak kurang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia berusaha Ini merubah dari sisi cowok ya. Kalau dari sisi bagi sisi cowok, cowok, dari sisi cowok. nikah tuh harus merubah pasangan gitu Ya ya. atau sebaliknya lah, Atau menurut dia sebaliknya. sebaliknya, ya ceweknya juga Hmm. bisa kayak gitu ke cowoknya. Hmm. Tapi setelah dia menjalani itu, menjalani berbagai macam hubungan, dia bilang, ya kalau misalnya kayak gitu, nggak bakal nemu. Karena Hmm. nggak pernah ada yang 100% sama yang kita inginkan gitu. Pasti. Menurut dia, yang harus dilakukan adalah kita tahu kurangnya orang Hmm. itu gimana, kita tahu bagaimana dia, terus kita bisa memakluminya aja gitu. Iya. Nah, terus kamu menikah lah udah Iya. gitu. Nah, itu menjadi Iya. titik balik kenapa dia salah satunya mau menikah dan Oke. akhirnya sekarang dia menyesal karena dia terlambat menikah gitu. Dan ini juga Berat. mungkin jadi banyak cerita buat teman-teman juga yang merasa juga akhirnya seperti ini sih menurutku. eh Ketika dia udah menikah di usia yang sekarang dia baru kenapa ya nggak dari dulu ya padahal dulu udah ada calonnya misalnya atau dulu udah ada pernah punya pacar yang emang mau ngajak nikah tapi dia nggak mau dan lain. Berarti menikah juga, tapi setuju ya. Ya, Bagi yang sudut pandang sudah menikah ya. ya, ya, Di banget Fer. dalam menikah itu yang paling utama adalah pemakluman itu ya. Pemakluman ya. Pemakluman karena ya dan mengetahui satu sama lain ya memang dari saat sebelum menikah kita mencoba mengetahui satu sama lain. Ya, ya, Dan mungkin tugas kita waktu mengetahui satu sama lain itu ya mencari kekurangan-kekurangan secepat mungkin ya, ya, ya. sampai nanti kesempatan untuk menikah itu datang. Karena Oke, itu seperti aku treatment seperti bisnis oke, atau kesempatan kerja atau apa, dia nggak datang dua kali. Dia lewat ya udah, dia lewat aja dan kamu bilang tadi ada penyesalan ya. Maka dari itu betul, betul, cepat-cepat kita mencari kekurangan dan memposisikan diri untuk memaklumin dia. Kemudian ya kita menikahi. Tapi
apakah ini bisa dibilang menikah karena kasihan? Karena pemakluman kan artinya, wah kalau bukan aku yang nikahin dia, mungkin Oke. orang lain nggak akan kuat nih. Nah, iya, Oh iya benar, iya. itu benar sih. Itu juga kadang-kadang aku mikir gitu. Apakah Hmm. siapa nanti yang sama dia ya gitu. Gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi ternyata hidupnya baik-baik aja. Kayak misalnya Oh ada aku ternyata ketemu ya. orang gitu, kayak baik-baik aja sekarang hidupnya nggak ada masalah. Tapi menurutku satu pertanyaan yang cukup menarik. Menurutmu apa kriteria apa yang menyebabkan kamu memilih orang itu gitu loh, Fer? Kalau kamu Hmm. pribadi ya, waktu kamu Hmm. menikah gitu. Hmm. Apa kriteria yang paling mendasar? Tadi kan ada tiga alasan ya, maksudnya tiga yang membuat orang akan menikah. Tapi kalau misalnya kriteria untuk si orangnya ini, waktu itu kamu apa? Maksudnya kayak kriteriamu sendiri gitu. Satu sih yang paling penting ya. Eh, Mungkin kalau versiku, kita harus menikah pada orang yang nggak harus terlalu ekstrim, tapi dia mungkin lawan dari minimal, ya bisa dibilang lawan dari kita, lawan dari pemikiran kita. Oke, Karena dari situ kita akan mendapatkan banyak hal baru, sudut lawan. pandang baru, lawan Hmm, pemikiran, tapi ya masih pada satu koridor yang masih tadi oke, oke. kita maklumin. Kalau kita menikah dengan orang yang sama seperti kita ya, gimana ya? Ya lempeng, bisa dibilang lempeng, nggak ada gak kalau bahasa secara umum mungkin ini gairah secara umum ya, gairah Hmm, hal-hal baru dan seterusnya. Kalau hmm, dia berbeda dari kita, mungkin kalau di sini kita kalem, yang lawannya lebih apa? Kalau kalem ketemu, ya ini versi aku. Kalau aku itu satu itu sih. Kalau bisa dia berlawanan sehingga dalam diskusi bahkan nanti eh, bakal ada yang gitu. Karena kalau hmm. laki-laki contoh nih, diskusi awal yang mau saat ingin menikah kan laki-laki lebih ke logis ya, 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 ya. menghitung Biaya gitu. masukan Ya, misalnya, ya, ya. gaji gue segini, gini, 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 Ya, nanti mau ya. punya apa sebelum menikah, memang bisa. Ya minimal kalau dia bisa mengcounter pendapat kita dan seterusnya, ini di hal yang itu ya, diskusi Ya, yang itu ya. Nanti mungkin di beberapa diskusi yang lain dia akan lebih memberikan kita perspektif baru ya, dan itu kita jadikan masukan ya. pelajaran hidup sih. Ya, ya. Bukan cuma masukan satu dua saat aja sampai Oke. nanti Oke, gitu sih. berarti berarti memang beda perspektif ya mungkin ya, tapi satu pandangan ya. Jadi Mm-mm. punya satu pandangan yang sama, punya satu tujuan yang sama, tapi memang beda perspektif. Karena ya aku kebayang sih Fer, kalau misalnya bertemu dengan orang yang sama plek gitu ya, Mm-mm. menurutku ya nggak ada ini ya nggak ada perlawanan ya dalam tanda kutip Mm. ya dalam diskusi ya. Karena menurutku yang bikin kita berkembang kan juga karena diskusi gitu. Ya Ya itu. itu masuk akal ya kalau menurutku. Tapi memang kemudian biasanya akan ada dinamika Oke, dalam perbedaan itu kan. Tapi kalau ngomong dinamika kan kadang pembenaran kami-kami yang sudah menikah kan, ya, itu kan seninya, itu oke, lika-likunya, oke, lika-liku menikah. Ya, untuk yang jomblo atau bukan jomblo sih, mungkin gebetannya banyak nih kayak kamu, Dad. ya, ya, Tapi enggak lah, dan kamu bilang aku juga ada lika-liku dalam kesendirian kok. ya, ya, ya. Sama aja kan sebenarnya kalau ngomong lika-liku kan berarti itu kan tantangan hidup ya. Apakah bisa disamakan gitu ya? Lika-liku pernikahan dan lika-liku Hmm, kesendirian. kalau misalnya lika-liku dalam kesendirian dan juga lika-liku pernikahan, kayaknya kadarnya sih Fer yang berbeda. Karena Hmm. ketika menurutku ya, kalau kalau kamu masih sendiri, kayak misalnya kayak aku sekarang, itu ya kamu bertanggung jawab pada diri sendiri aja gitu loh Fer. Mau ngapain Hmm. aja gitu. Mau Hmm. kamu ngebut-ngebut di jalan, mau kamu pergi keluar kota, tuh nggak ada menurutku ya. Kamu nggak tahu ya. Ini nanti mungkin dari perspektif udah menikah nanti kamu bisa jawab. Ketika aku pergi ke luar kota naik pesawat, Hmm. yang ku kabarin tuh paling cuman ibuku gitu. Karena jika terjadi suatu pada kehidupanku yang mungkin akan berpengaruh itu orang tuaku. Hmm. Nah, tapi kalau kamu misalnya pergi keluar kota, mungkin kamu nggak tahu ngasih ngabarin ibu atau enggak, tapi Hmm. paling enggak ada sosok orang lain gitu yang menanti gitu loh, Fer. Itu sebagai bagian Hmm. apa namanya pertanggungjawaban aja yang membedakan persoalan-persoalan dulu dengan sekarang. Maksudnya itu salah satu contoh, tapi perspektifnya tuh selalu ada perspektif itunya, perspektif keluarga lainnya gitu loh yang kamu harus Hmm. bertanggung jawab apapun ya misalnya kayak kamu mau
Kayak kamu mau mau misalnya kamu mau nakal lagi waktu kamu udah nikah, kan kamu pasti akan memikirkannya kembali ke situ harusnya. Kalau Iya. orang normal ya, kalau orang normal. Jadi menurutku lika-likunya sama pasti, tantangannya juga sama, maksudnya macamnya juga sama, banyak Hmm. gitu. Tapi menurutku kadarnya yang beda. Kadarnya itu dalam artian kadar kadar penyelesaiannya, kadar eh, pertanggungjawabannya itu jadi lebih apa namanya? Tapi kalau aku tanya, Dad, kamu belum nikah kenapa? Ya itu Karena tadi belum nemu. satu kan dari tiga kriteria fair. Orang tua udah nyuruh dong pasti karena Iya. udah usianya. Ya. Yang kedua, tapi dua yang lain yang belum. Memang pertama belum ada calonnya atau sudah ada calonnya tapi dihapus calonnya. Dihapus calonnya. Yang ketiga tadi soal apa namanya? Aku belum mau menikah memang. Hmm. Ya, Belum mau menikah. belum mau menikah. Karena tadi juga karena mendengar banyak cerita ya, Vera. Dan jadi aku Hmm. termasuk salah satu orang yang cukup banyak diceritain pengalaman pernikahan Hmm. sama teman-teman Hmm. gitu. Banyak diceritain pengalaman pernikahan sama teman-teman. Jadi justru sangat memilah dan memilih gitu. Eh, Kasus-kasus yang muncul gitulah. Maksudnya Hmm. bisa kejadian kayak gini nih, berarti gak boleh bertemu dengan orang yang seperti ini. Nah, tapi itu juga jadi ya, Hmm. jadi apa jadi kayak excuseku aja, alasanku aja Hmm. sebenarnya untuk ini. Tapi itu mempengaruhi sih, sedikit banyak mempengaruhi ya cerita-cerita itu untuk kita mau eh, menikah. Sampai detik ini aku belum pingin menikah sebenarnya. Mungkin kalau aku jadi kamu, Dad. Kalau di umur yang 24, bahasanya tidak seberuntung Ya, itu ya, anggap aja nggak menikah ya. Mungkin aku lebih, setelah aku menjalani pernikahan ya, mungkin aku lebih memilih aku menikah di umurnya Raditya Dika tadi. oh gitu. Dan tanpa penyesalan, karena Raditya Dika nggak tahu 5 tahun sebelum dia punya anak itu, Dia apakah kan apakah dia bisa menjalani punya anak di merasakan itu ya. kondisi finansial gitu-gitu. Oke. Ya masuk akal, masuk akal. Karena yang terjadi sekarang itu kalau terjadi di masa lalu juga belum tentu sama, ya kan? Hmm. Maksudnya ya belum tentu kamu akan menikmati semenikmati sekarang gitu. Berarti emang Hmm. memang memang waktunya ketika itu aja kan. Ya masuk akal, fair, masuk akal menurutku itu dan ya nggak tahu ya aku sering dengerin podcast-podcast yang kayak gitu sih. Jadi kayak oh gitu perspektif orang soal pernikahan tuh kayak gitu gitu. Sehingga aku bisa banyak menyimpulkan intinya intinya tadi lah yang kayak kita ceritakan di awal gitu banyak banget soal kriteria pernikahan, apa yang harus diperlukan dan lain-lain. Kalau soal finansial aku terus terang nggak pernah khawatir soal itu ya. Menurutku Oke. itu bukan jadi pertimbangan ya kalau aku Oke. pribadi karena bisa lah kita pasti bisa hidup lah. Kita pasti Hmm. bisa hidup. Hmm. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan pendapatan kita aja kan. Itu Hmm. kan dari dulu kita lakukan fair. Maksudnya dari zaman kuliah kan kita selalu bisa menyesuaikan gaya hidup Hmm. kan. Kalau aku Hmm. pribadi ya, kalau aku pribadi gitu. Jadi aku ketika pernikahan itu bisa itu bisa dikompromikan lah. Hmm. Ya aku nggak tahu faktanya di lapangan seperti apa, tapi harusnya sih bisa ya. Maksudnya kita orang yang bisa bekerja keras lah untuk itu gitu. Itu. Kalau aku sih, tapi nggak tahu ya. Mungkin teman-teman hari-hari yang lain punya perspektif yang berbeda gitu. Teman hari-hari ini mungkin apa ya, pada pendengar kita, pendengar itu teman-teman yang sudah menikah, ada Ya, yang ya. lagi menunggu, Mm-mm. atau ada yang sudah menikah tapi sudah lama mungkin ya, udah punya anak Mm. bahkan. Dan nanti mungkin kalau udah punya anak lebih dinamis lagi ceritanya sebenarnya. Ya, Tapi kan ada kita ini masih stop di sudah menikah atau yang apa ya, cepat lambat menikah dulu ya nih. ada juga yang sudah menikah dan sudah pisah. Saya yakin sekali ada yang mendengarkan ini dan juga sudah pisah. Itu sudah pasti ada ya. Ada jokesnya di sini. Apa itu? Dulu kita dua lulus kuliah, cepat Mm-mm. kerja, buru-buru nikah. Bukan buru-buru Mm. ya. Di umur yang ideal lah kata menurut standar sosial kita, 26 atau 78. Mm. Bagi ini yang cerita yang belum nikah waktu itu. Ya, ya, ya. Dia kesepian sampai akhirnya dia milih gak nikah. Ya bukan belum nikah lah sampai umur 30-an, dan Ya, ya, ya. ternyata banyak yang apa ya, bercerai gitu teman-temannya. Di umur 33, 35 ke atas itu Setelah menikah eh, duluan ya. eh, kalau di umur 25 ke 30, wah teman-temanku banyak yang nikah nih. Umur 33 sampai 38, waduh temanku banyak yang cerai nih. Bukan Nah, doain ya, bukan. Tapi realita kan, realita. iya, 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 iya. Tapi memang jadi agak beda ya perspektif orang soal perceraian juga, Vera, menurut. Karena Mm-mm. karena
Eh, menurut teman-temanku Generasi kita tuh rentan cerai nggak sih? rentan. Pertama persoalannya finansial pasti karena di alasan itu Hmm. pertengkaran dan finansial itu nomor satu pasti. Pertengkaran Mm-mm. tuh pasti ada subnya KDRT tuh, pasti ada KDRT itu kalau Oh, pertengkaran tuh. Aku pernah pasti ya. baca soal finansial Hmm. nomor dua. Waktu pandemi finansial tuh salah satu menjadi faktor ya juga, Fer. Wah, Karena iya banyak kan. orang di PHK bla 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 itu menjadi Hmm. salah satu. Makanya kalau misalnya di finansial itu tidak bisa berkompromi dari awal pernikahan itu menurutku akan jadi problem yang cukup serius gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya? Ya itu tadi ku bilang apa namanya kalau ngomongin soal perceraian ya memang di saat ini itu menjadi salah satu keputusan yang lumayan wajar diambil ketika kamu merasa Hmm. hidupmu udah nggak bahagia lagi gitu. Maksudnya kan Mm-mm. sekarang orang patokannya kan, nah sekarang aja indeks kekayaan negara itu kan dihitung ada yang indeks negara paling maju Hmm. apa Human Development Index gitu, Hmm. perkembangan Hmm. Hmm. manusia atau jumlah negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Tapi kan sekarang Hmm. satu ada indeks lagi Fer, yang namanya apa namanya itu yang manusia paling bahagia atau negara Oh, paling bahagia. Nah kan ya Denmark ya. happy ya pasti negara-negara itu juga sih sebenarnya yang nggak mungkin lah di Indonesia seberapa bahagia lah orang Indonesia. Soalnya nerimo yang pandum ya yang di Jogja ya Jadi jadi kayak kalau di Denmark, kalau nggak salah ini coba nanti dikoreksi. Ya agak keluar topik, tapi mumpung bahas ini. Dia kalau di Denmark itu, kenapa dia bisa bahagia itu? Karena dia mau eh, merelak, ada istilahnya tapi aku lupa. Dia mau melakukan sesuatu yang dia inginkan, tapi dia tahu kalau dia melakukan itu tuh agak capek sedikit bahasanya. Agak oh, capek oke. sedikit, tapi dia tahu kalau dia melakukan itu dia akan senang. Contohnya, kalau mungkin kita pulang kerja, kan biasanya kita milih pulang. Kalau misalnya konteksnya masih single ya. Tapi bagi orang Denmark, aku kerja hari ini agak capek, aku Ya. mau bersosial dulu lah, 5 menit, 10 menit untuk eh, kewarasan. Nah, itu dia memaksa diri itu untuk dia bersosial dulu lah. Padahal dia tahu dia capek. Hmm, Ada istilahnya sih itu, Mak. Sesederhana itulah salah satu yang indikator ya. membuat dia bahagia kalau nggak salah ya. Iya Ya ya. kan? Gitu Nah, sih. nah karena di beberapa negara itu pernikahan jadi sumber masalah kan, kalau yang kayak di Hmm. Jepang, Rusia, Cina tadi kan banyak angka pernikahannya rendah, angka punya anaknya juga rendah. Hmm. Sehingga menurutku ketika itu di Indonesia juga mulai muncul, salah satunya juga Hmm. menurut karena mereka pingin bahagia aja sih, pingin pingin menjadi Mungkin mungkin bahagia dirinya bisa sendiri. jadi tema kita itu. Bisa nanti kita bahas ya soal kebahagiaan ya, karena itu juga definisinya luas sekali ya kebahagiaan Luas. tuh. Bisa ada macam-macam. Ya, yang intinya ada orang bilang kalau yang soal bahagia ya, kalau banyak uang itu bisa bikin bahagia gitu. Hmm. Tapi nggak selamanya uang banyak itu bikin kita bahagia terus gitu. Tapi Hmm. yang sudah pasti adalah kalau kamu nggak punya uang, kamu susah bos bahagianya. Kalau kamu bisa berasumsi seperti nggak punya uang bisa bahagia memang, tapi kalau punya Hmm. uang lebih mudah untuk bahagia sebenarnya gitu sih. Itu pasti sih. Itu pasti. Oke, em, Jadi banyak. teman hari-hari, menikah cepat atau lambat, bagaimana ukurannya ya? Mungkin akan terus menjadi perdebatan ya sepanjang masa mungkin. Tapi yang pasti setiap orang punya zona waktunya masing-masing ya. Seperti kesuksesan pernikahan atau kesuksesan itu kan apa? Bukan perlombaan Dat ya. Maka dari itu ya yang utama ya sebenarnya bahagia. Itu Dat ya. Betul, betul. Ah, oke. Terima kasih teman hari-hari, sudah terus mendengarkan kami. Jangan Ya, lupa subscribe, like, dan komen untuk teman-teman yang ada masukan. Kira-kira kita mau bahas apa sih di tema-tema berikutnya. Oke, salam untuk semua. Semoga sehat bye. selalu. Sehat selalu semua. Bye.